Salam Maritim Sobat Kamla. Kembali lagi bersama IMIC News minggu ini, 14 November 2023. Kami akan menyampaikan rangkuman informasi kejadian maritim yang terjadi selama sepekan di wilayah perairan Indonesia. Informasi pertama, pada Senin 6 November, Ditpol Airut Baharkam Polri berhasil menggagalkan penyelundupan BBM jenis solar di perairan Marunda, Jakarta. Kasus ini terungkap ketika perahu karet kapal polisi Pelatuk 3013 melakukan patroli di wilayah tersebut dan menemukan aktivitas mencurigakan dari kapal Takbut Semesta 7. Pelaku bekerjasama dengan perahu servis Aldi Jaya untuk memindahkan sekitar 200 liter BBM solar. Kapal Takbut Semesta 7 sebelumnya juga menurunkan 1.400 liter BBM ke perahu servis Denjaya. Petugas berhasil mengamankan kapal Takbut Semesta 7, 2 perahu servis, 4 drum kosong, 1 drum berisi 200 liter BBM, uang tunai 8,4 juta, dan 5 unit HP Android. Selanjutnya, pelaku dan barang bukti dibawa ke Mako Ditpol Airut Baharkam Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Informasi berikutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap 3 kapal yang membawa muatan barang-barang antik tanpa dokumen sah di perairan Kalimantan Barat pada Selasa 7 November. Operasi dilakukan oleh kapal pengawas kelautan dan perikanan Hiu 11. Direktur Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksda TNI Adin Nurawaludin menyatakan bahwa ketiga kapal tersebut beserta 43 ABK ditahan karena melakukan kegiatan pengangkatan barang muatan kapal tenggelam di perairan laut sekitar Pulau Pengikik dan Pulau Tambelan tanpa dokumen yang sah. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya 1.218 keping BMKT termasuk guci, piring, mangkok, dan koin kuno. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan menilai status BMKT apakah termasuk objek diduga cagar budaya atau tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang pengelolaan benda muatan kapal tenggelam. Informasi selanjutnya, petugas gabungan dari BNNP Kalimantan Utara, TNI Angkatan Laut, dan Bea Cukai Tarakan berhasil menangkap 2 warga negara asing asal Filipina yang membawa 23 kg sabu. Kejadian ini terjadi saat ketiga kurir sabu memasuki perairan Pangkalan Tias, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara pada Senin 6 November. Mereka menggunakan perahu kayu dan melompat ke laut untuk menghindari penangkapan oleh petugas gabungan. 2 dari 3 kurir berhasil ditangkap setelah upaya pengejaran, sedangkan 1 pelaku lainnya masih dalam pencarian. Saat diperiksa di kantor BNNP Katara, kedua WNA Filipina tersebut diduga membawa sabu-sabu seberat 23 kg yang berasal dari Malaysia. Barang bukti tersebut ditemukan setelah pemeriksaan kapal kayu yang digunakan oleh para pelaku. Selanjutnya, Pangkalan TNI Angkatan Laut Loksemawe berhasil mengagalkan penyelundupan 350 dus rokok ilegal jenis Loveman tanpa pita cukai di perairan Kuala Cangkoi, Kabupaten Aceh Utara. Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat tentang transaksi barang ilegal dari kapal ikan nelayan pada Sabtu 11 November. Petugas melakukan pengintaian dan pengejaran terhadap kapal yang bernama KM Indah. Kapal tersebut bersandar di bibir pantai Kuala Cangkoi dan 3 anak buah kapal melarikan diri ke daratan. Setelah pemeriksaan, ditemukan 350 dus rokok ilegal dan dokumen lengkap kapal yang sudah kadaluarsa. Barang bukti senilai 3 juta rupiah per dus itu diperkirakan menimbulkan kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah. Seluruh barang bukti telah diamankan ke Pelabuhan Pelindo Loksemawe, sedangkan penyelidikan dan pengejaran pelaku masih berlangsung dengan kolaborasi pihak kepolisian dan Bea Cukai. Sobat Kamla, informasi hari ini kami tutup dengan berita internasional. Kebakaran besar terjadi di kapal tanker minyak yang berada di Pelabuhan Chennai, India pada Jumat 10 November, telah menyebabkan 1 karyawan tewas dan 3 lainnya terluka. Petugas pelabuhan memberikan informasi bahwa kejadian terjadi ketika pekerja sedang menggunakan pemotong gas untuk pekerjaan perbaikan di dekat mesin kapal dan percikan dari pemotong gas jatuh ke pipa sehingga memicu kebakaran. 1 korban tewas di tempat, sementara 3 lainnya masih dalam perawatan di Rumah Sakit Government Kilpauk Medical College, Chennai karena luka bakar. Sekian IMIC News mingguan yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Pantau terus informasi update terkait kemaritiman di akun Instagram dan YouTube kami. Terima kasih dan salam maritim.